Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله Wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya. Kita dipertemukan kembali masih di alam dunia ini, di alam fana ini, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita, kumpul kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sholawat salam mugi tansah kunjatuh dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat. Mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bareng-bareng kumpul ketemu nangaring surganipun Allah. Berkat amalan, berkat ibadah, dan yang paling penting adalah berkat ridhonipun saking Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya kita ini beramal ya tidak seimbang dengan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat yang begitu banyak sekali, luar biasa, tiada terhitung jumlahnya. Kula jenengan sami nggih ngibadahe seko brek, seko ngange. Nek dibanding kali Kanjeng Nabi tuli aduh melah-meluh nggih. Masyaallah. Nabi sing pun dijamin mlebet surga mawon ngibadahe mantep. Istighfare mantep. Anggenipun ngabakti dumateng Gusti Allah niku mantep, padahal wis dijamin mlebu surga. Lah kula jenengan sami sing jamin sinten? Langka. Sing jamin mlebu surga kula jenengan sami sinten? Mboten wonten, dereng wonten. Sing jamin mlebu surga dumateng kula jenengan sami nggih amal kula panjenengan sami masing-masing. Jadi amalan kita ini yang nanti akan menolong kita. Maka perbanyaklah kita beribadah kepada Allah. Supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah ya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Islah nggo sanggup maring akhirat. Nah. Salajengipun para bapak ibu lan sedherek daya, panjenengan sami wis mlebu taun anyar 1444. Akeh sing ora ngerti tahun baru. Ngerti-ngerti wis kelewat. Bedane karo tahun sing kana kae. Kurang sebulan wis nggawe rencana.
ngesuk tanggal 1 Januari arep plesir. Tanggal maleme arep maring alun-alun, wis pokoke. Rame-rame dan sebagainya. Lah malam tahun baru Islam kepriwe? Sepi nggih. Ya sepine kowe sepi lagi pada muhasabah, introspeksi, mawas diri, lagi pada dzikir dean. Warung anak acara apa? Anu wis kadung kelewat. Padahal di antara hari-hari besar Islam itu yang paling layak untuk diperingati ya tahun baru janjane kanang-kanane. Selain Idul Fitri dan Idul Adha, sing paling layak diperingati, dikenang adalah peristiwa tahun baru Islam, hijrah. Muludan, Rajaban, ya jane ya sikalah momentumnya. Kalau lihat dari substansi peringatannya itu mestinya tahun baru Islam itu yang lebih dikenang. Karena apa? Karena ini peristiwa yang luar biasa, mengenang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tonggak kemenangan umat Islam. Ditandai dengan peristiwa hijrah yang kemudian diabadikan penanggalannya dengan kalender hijrah atau hijriah. Nah ini jadi kita ini memang ya umat Islam gitu. Kita kalah oleh media-media yang lain. Ya kemarin kita tadi sampaikan oleh Pak Mukhlis, sedikit kita ada mengadakan gebyar tahun baru Islam 1444 Hijriah. Men kon pada kemutan, men kon pada kelingan. Ngertine tuli kula jenengan sami tanggal abang. Tanggal abang prei. Tanggal abang esuk kae dina Setu. Tanggal abang hari apa sih? Ya mbuh, ngowe prei lah. Paling kepenak ini. Lah untung tanggalannya pada ya. Ngerti tanggalannya ora pada tuli praine minggu. Prai minggu ya ora kaji, ora nambah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam rangka itulah saya ingin menyampaikan sedikit tentang hijrah. Ya, ini sering saya sampaikan. Jadi umat Islam itu diperintahkan untuk hijrah dulu. Waktu Nabi Muhammad masih di kota Mekah, ketika belum ke Madinah, umat Islam itu diperintahkan untuk hijrah. Hijrah artinya apa? Pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang waktu itu namanya belum Madinah, tapi namanya Yasrib. Setelah Nabi ke sana kemudian diganti namanya menjadi kota Madinah Al-Munawwaroh. Kota Madinah yang bercahaya. Madinah sendiri artinya kota. Nah, kula jenengan sami seniki diperintahkan kon hijrah, tapi hijrah udah hijrah maring Madinah. Wong nggak diperintah hijrah maring Madinah, kula jenengan sami ya abot. Nggih, hijrahnya dalam hal apa? Dalam hal nilai. Dalam hal kebaikan. Pindah sekang barang sing ora apik maring barang sing apik. Sing mau ora sregep ngibadah dari sregep ngibadah. Sing mau ora taat maring Gusti Allah dari taat maring Gusti Allah. Sing mau demen maksiat siki dadi ninggalna maksiat. Nah ini hijrah zaman seniki kula jenengan sami. Makanya ini kita jadikan momentum peristiwa hijrah sebagai kebangkitan umat Islam. Kebangkitan umat Islam. Maka Allah berpesan tadi dalam Al-Quran,
surat Al-Baqarah ayat 218. Pesannya bagaimana? Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah dan orang yang berjihad, mereka itu yang mengharap rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita ini diperintahkan untuk yang pertama hijrah. Innalladzina amanu, ya. Yang pertama orang yang beriman itu. Kemudian yang kedua walladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah. Wajahadu, dan orang-orang yang berjihad atau berjuang fi sabilillah, di jalan Allah. Mereka itu yang oleh Allah disebut mengharap rahmat Allah. Nah, ibu-ibu lan bapak-bapak sederek doyo, inilah 3 konsep kemajuan umat Islam. Pernah saya sampaikan itu. Yang pertama adalah beriman. Iman ini adalah landasan pokok, pondasi atau akar dari bangunan Islam itu sendiri. Jadi kita ini beriman. Imane maring sapa? Iman kepada Allah. Amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadarihi khairihi wa syarrihi. Iman iki nggih. Ya wong nek kepengin uli rahmate sekang Gusti Allah syaratnya siji kudu beriman. Iman. Alhamdulillah kula jenengan sami lahir gebrol wis nggawa iman. Sekarang keturunannya wong Islam, dan kita ini dijamin kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan suci bersih. Nah, jadi kita ini lahir dalam keadaan suci bersih, dan kita sudah terjaga imannya, fitrahnya menjadi orang yang beriman. Nah, jajal nek kula jenengan sami dilahirna nang aring wong sing luar agama Islam, mungkin ya biasane kebanyakan ya melu bapak ibune. Nah, bapake Kristen ya anaknya melu Kristen, bapake Hindu anaknya melu Hindu, bapake Buddha anaknya melu Buddha, bapake Konghucu anaknya biasanya melu Konghucu, kecuali yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pernah saya sampaikan tentang hidayah pada pertemuan yang lalu ini. Jadi supaya kita ini mendapat rahmat dari Allah, ini kita harus beriman kepada Allah. Yang kedua ini adalah orang-orang yang berhijrah. Orang-orang yang berhijrah. Hijrah artinya pindah. Yang sekarang ini kita ini hendaknya berusaha untuk memindahkan diri kita masing-masing, memindahkan nilai kita masing-masing. Alhamdulillah niki kula jenengan sami tahun baru berarti umure sangsaya tambah, jatah umure kula jenengan sami sangsaya dikurang. Dulur-dulure kula jenengan sami bisa sing pada meninggalkan. Ya. Banyak yang mungkin sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, sudah tidak bisa hadir dan seterusnya. Ya, di antaranya jamaah rutin kita ini nggih, Pak Haji Karsono ini kita doakan mudah-mudahan sehat, pulih dan bisa aktivitas sebagaimana biasanya kembali. Amin ya rabbal alamin.
Lah kula jenengan sami sing ngesi sehat ayo pada sing sregep anggone ibadah maring Gusti Allah. Kon pada pindah siji ing dalam kebiasaan sing ora apik maring kebiasaan sing apik. Lorone ucapan-ucapan sing maune ora apik dadi ucapan sing apik. Pangandikane Kanjeng Nabi, sapa wonge sing iman maring Gusti Allah lan hari akhir falyaqul khairon au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berkata yang baik, kalau tidak bisa maka lebih baik diam. Kemudian kita berpindah dari kebiasaan perilaku, amalan, kebiasaan harian ataupun amalan-amalan yang tidak baik menuju kepada amalan yang baik. Nah, yang bisa merubah siapa? Ya diri kita masing-masing. Sing maune males salat jamaah iki dadi sregep utawane rajin salat jamaah. Sing maune ora rajin ngaji iki dadi sregep ngaji. Sing maune ora sregep infak iki dadi sregep infak dan seterusnya. Nah, ini hijrah. Jadi ini kita berpindah dari perbuatan yang tidak baik menuju kepada perbuatan yang baik. Atau kita ini mengubah dari yang batil menjadi menuju kepada yang hak. Nah, ini tentang hijrah sekilas Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu yang ketiga, supaya kita ini mendapat rahmat dari Allah, orang-orang yang layak mengharap rahmat dari Allah adalah orang yang senantiasa berjihad. Wajahadu fi sabilillah, orang yang senantiasa berjuang berjihad di jalan Allah. Wong Islam kue bisane hebat kue ana rong perkara. Siji kue jihad, loro kue ijtihad. Jihad kue nang lapangan, ijtihad kue nang ngaring pikiran. Ijtihad itu adalah mengerahkan segala kemampuan dan daya pikir yang diambil dari sumber hukum yang kemudian diambil kesimpulannya. Ini ijtihad. Zaman dulu kan zamane Nabi Muhammad anggenipun dahar mboten ngangge beras. Nah, tapi kita ini sekarang pakai beras, jadi zakat fitri atau zakat fitrah hasil ijtihad para ulama adalah kita dengan makanan pokok yaitu berupa dengan beras. Nah, ini antara lain. Ini hasil ijtihad. Kemudian zakat misalnya. Zakat zaman dulu zakat penghasilan belum dizakati, hasil ijtihad ulama. Sekarang ada istilah yang namanya zakat profesi. Zakat yang merupakan profesi seseorang. Kalau dulu kan dagang, ya, kalau dagang ada. Kalau pertanian ada, emas ada, ternak ada. Tapi zakat dari penghasilan itu dulu belum dizakati. Ya, penghasilan kayak dokter kan belum ada dulu, pengacara belum ada. Kemudian anggota DPR atau pegawai pejabat tinggi dan sebagainya. Nah, hasil ijtihad ulama itu adalah diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, ini antara lain hasil ijtihad. Kemudian apalagi misalnya pencakokan organ tubuh manusia. Nah, zaman dulu kan belum ada. Misalnya manusia, nah itu pencakokan apa misalnya di dalam ginjal, nggih. Pencakokan ginjal ini boleh apa tidak? Kalau boleh itu syaratnya bagaimana? Kalau tidak itu alasannya kenapa? Nah, misal mohon maaf, misal ini kan misal ya.
yang bisa untuk mencangkok organ tubuhnya itu adalah dari kera misalnya. Jadi manusia itu ada organ tubuh yang mirip mungkin ya kera itu yang bisa untuk mencangkok manusia. Karena tidak ada yang bersedia manusia untuk diambil organ tubuhnya, oleh dokter disarankan supaya dengan organ tubuh dari kera misalnya. Itu kan harus diberi ijtihad. Ulama memutuskan. Lalu bagaimana puasanya orang yang berada di antariksa? Wah, itu. Puasanya orang yang di kutub utara, kutub selatan. Awane misalnya 16 jam. Wah. 16 jam, sarep 20 jam ini. Ki kepriwe? Ini diijtihadi. Termasuk hasil ijtihad kita adalah dengan penetapan kalender Hijriah itu. Yaitu dengan menggunakan metode hisab wujudul hilal. Nah, perhitungan yang menyatakan sudah ada wujud bulan. Nah, itu kan hasil ijtihad. Yang dulu belum ada dan berbagai macam persoalan-persoalan. Nah, ini jihad, ijtihad. Nah, ijtihad zaman dulu itu perorangan, dewekan, Pak. Ulama gue menguasai berbagai macam ilmu. Contohnya ada ulama yang menguasai ilmu kedokteran, hafal Quran, hafal fikih, hafal hadis, hafal ilmu kedokteran, ijtihad dewekan. Nah, niku. Kemudian ulama-ulama mazhab juga demikian. Dia hampir semua hadis-hadis Nabi itu hafal. Apa maning ilmu sing biasa-biasa. Ijtihad yang kemudian melahirkan fatwa-fatwa. Nah, sekarang trennya itu adalah ijtihad bersama-sama, ijtihad jami. Jadi tidak sendirian tapi bareng-bareng. Wong siki sing dokter, nah dokternya orang ngerti Quran kadang-kadang nggih. Ora hafal Quran dokternya. Sing kiyaine orang ngerti ilmu kedokteran. Nah, wis kae kowe dokternya ngerti, terus ke kiyaine wis ngerti ilmune dewek-dewek. Terus misalnya membahas iki masalah misalnya perdagangan valuta asing. Ki kepriwe? Kan kudu anak ahli perbankan, ahli ekonomi, ya, dan sebagainya. Makanya sekarang ulama-ulama itu berkumpul yang kemudian baru memberikan fatwa. Kayak kemarin termasuk COVID-19, ya, kiai kan mboten ngerti penyakit. Si ngerti siapa? Dokter. Ya dokternya diundang, ya, ahli-ahli di bidang kedokteran diundang. Kemudian mereka menyampaikan. Nah, kemudian ulama-ulama juga diundang menyampaikan. Kemudian disimpulkan. Nah, itu namanya ijtihad jama'i. Nah, kalau dulu ijtihad fardi, dewekan. Manus ngerti kabeh sih ya gari eneng. Nah, ditulis nang aring kitab. Dan itu bisa berubah. Maka dulu Imam Syafi'i ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Ada fatwa yang terdahulu, ada yang fatwa yang kemudian atau yang baru. Nah, yang kadang-kadang bisa berbeda. Nah, misalnya di Tarjih Muhammadiyah juga begitu. Dulu memfatwakan yang namanya gambar itu haram. Gambar Ahmad Dahlan itu haram dipasang biyen. Ora ulih. Tapi setelah dikaji dari berbagai aspeknya akhirnya diperbolehkan. Mone ora ulih dipasang gambarnya. Karena hadisnya ini, ayatnya ini, kemudian disimpulkan begini. Setelah melalui kajian lebih lanjut akhirnya diputuskan berbeda. Nah ini ijtihad. Nah, kalau jihad itu di lapangan. Ya, jadi kalau tadi tidak ada ijtihad, ya ajaran Islam ya bingung ngadepi perkembangan zaman. Dulu tidak ada nilai tukar dengan uang, adanya nilai tukarnya adalah dengan dirham dengan dinar begitu kan. Dan sekarang kan mata uang dan seterusnya berbagai macam persoalan kehidupan.
Bayi yang lahir di luar nikah itu bagaimana? Kan harus ada fatwanya. Nah, ini. Itu ijtihad. Nah, kalau jihad itu di lapangan. Yang artinya itu sama-sama sungguh-sungguh. Kalau ijtihad itu sungguh-sungguh mikir. Kalau jihad itu sungguh-sungguh temandang. Berjuang, sama-sama sungguh-sungguh. Mengerahkan segala kemampuan berpikir kalau ijtihad. Kalau ini mengerahkan segala kemampuan dan daya yang ada, nah, terutama adalah dengan tenaga dan dengan hartanya. Maka dalam Quran itu banyak disebut wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, wajahidu bi amwalihim wa anfusihim, dan seterusnya. Berjuanglah dengan harta dan jiwamu. Nah, jihad ini maknanya banyak ya, sering saya sampaikan. Jihad bisa berarti perang. Nah, kalau jangan sampai kon perang ya pada jorok-jorogan kayaknya lah. Diumumkan maklumat. Besok kita akan perang melawan orang kafir. Mohon bersiap-siap. Biasa bedoge, pedange, tombake, panae. Kalau dulu orang Islam diajak berperang itu semangat, bahkan berlomba-lomba. Nah, next siki kira-kira kon perang kayak ngapa kayak? Bubar pada balik gasik. Ono bae sing mangkat sing esinom. Ya sing tenagane si Rosa kayak gue bapake maring anake bujange. Bujange maring bapake yang balas si bapak bae sing wis tua ngono lah, sing wis umure sing mangkat bapak. Mana bapak sing wis tua-tua mbok artine ngenteni metu ning nyawa pak lah. Aku sing esinom kok keri-kerian nek bapak wis ora kuat nembe aku sing mangkat. Deane ya ku. Karena berat sekali memang berjihad itu berat. Tapi kalau zaman dulu, zaman Nabi, orang-orang yang beriman itu malah kepengin maju. Wis nak, kamu jaga ibu di rumah ya. Bapak mau berangkat. Jaga ibu baik-baik. Jangan lupa senantiasa berdoa untuk keselamatan bapak ini. Anaknya ora. Nggih bapak teng dalem mawon, kula tek sing mangkat. Kulo sing alhamdulillah masih rosak, wis belajar silat, belajar gelut, belajar manah, belajar tombak, belajar pedang. Kulo nggih saged numpak jaran. Ini bapak tuli mboten saged. Wis pokoke alesane pirang-pirang men kon bisa mangkat perang kaya niku. Nah, jadi ini betapa semangatnya orang berjuang pada waktu itu ya. Luar biasa. Nah, ini jihad dalam makna yaitu perang. Nah, naik perang ge manten abot kula jenengan sami ya, ini nanti akan diberlakukan namanya dalam bab fikih itu namanya kitab tentang jihad atau bab tentang jihad. Syarat-syarat orang yang berjihad, etika berperang, ya. Perang ora kena merangi wong wadon, bocah cilik, ora kena ngrusak, maring tahanan kepriwe dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, nah jihad-jihad sing nomor loro dan seterusnya ini yang kita bisa itu jihad dalam arti kita ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, jihad dalam pengertian kita menuntut ilmu, golek ilmu, belajar, ngaji, ke berjuang. Kemudian yang keempat dalam pengertian adalah mendermakan hartanya di jalan Allah. Ya berjuangnya kula jenengan sami ya kaya kiye cilik-cilikan gawa wedang, ya berjuang, gawa panganan. Anak seriping, anak martabak, anak klepon, anak apa maning kue kupat ya. Ya berjuangnya kayak niki kula jenengan sami, nah bisane kayak kiye. Sesuai kemampuan kita masing-masing.
Ya sing rezekine akeh ya berjuange kudune mestine kudu nganggo duit sing luwih akeh. Wong anu rezeki jane nang Gusti Allah wis diparingi wis anu pas-pasan kabeh. Ming beda jumlahe jane. Jane ya pada bae. Pamaning jaman seniki jarang-jarang wong sugih nggawa duit. Ya. Gawane ATM. Gawane ATM karo anu kuwe apa kae e-banking ya. Jadi siki bisa njual duit orang nganggo ATM, orang nganggo buku, nganggo apa nganggo HP, jenenge wis tau urung. Aku ya sering nak ATM-e ilang. ATM-e ilang wis kadung arep lapor lah anu nganggo HP ge bisa siki. Cuma ning nganggo HP gue terbatas jumlahe. Nang kono pilihane 100, 200, 300, 500 karo 1 juta. Ora ana 600. Bacane. Ora ana 700. Ana carane kuwe. Sing penting nomor HP ana nomere mengko dikirimi kuwe. Wis kuwe jenenge berjuang di jalan Allah. Lan berjuang di jalan Allah sing paling abot jane apa sih ki? Memerangi hawa nafsu. Nah ki wong-wong sing kaya kowe mau bakale uli rahmate sekang Gusti Allah. Wis nggih. Kali dilanjut niki. Bapak Ibu lan sedherek daya ingkang kula hormati, wong-wong sing gelem berjuang, wong-wong sing gelem berhijrah nang ngaring Gusti Allah kuwi arep dilapangna rezekine. Ganjarane ditambahi lan bakal ulih panggonan sing omber. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya mereka mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi mendapatkan tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Ya wong gelem pindah maring sekang omah maring masjid sedela kan uli rezeki sing gena keton kaya niki ge. Kula ge uli rezeki 2 gelas. Ya ge. Ge wedange tok, urung liyane. Niki sing rezeki secara langsung sing sederhana keton ringan. Urung rezeki liyane sekang ngaring Gusti Allah. Kemudian pada ayat yang surat An-Nisa ayat 100 ini Allah melanjutkan barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya kemudian mendapati kematian sebelum sampai kepada tempat yang dituju maka sungguh Allah telah menetapkan pahala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi wong-wong sing hijrah lagi mangkat urung tekan maring gone, tapi wis niat hijrah, wis mangkat hijrah, kowe bakal ulih ganjaran sekang aring Gusti Allah lan Gusti Allah bakal aweh piwales ingkang berlipat ganda. Nah, niat be wis ulih ganjaran. Kula jenengan sami nek duwe niat apik langsung dicatet nang ngaring malaikat. Kuwi nembe niat. Apa maning dilakoni catetane tambah akeh. Tapi nek barang elek wis niat dinteni gisit nang malaikate. Kia dilakoni ora ge jajal. Mohon maaf nih misalnya niat nyolong. Niat mengambil barang milik orang lain, wis diniati niku, dinteni nang ngaring malaikat. Ki arep dilakoni ora jajal. Angger ora sida dilakoni berarti uli ganjaran. Tapi nek sida dilakoni dicatet dadi nilai keburukan.
Nah niku. Sing luput maning kaya sinangaring kana kae. Jenengan nate mirengaken sing janane berita kabar. Wis niat mateni perintah wong ya sing dipateni ora mati dheweke malah mati. Nek cara jere-jere kowe anu bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Dosane tuli dosane pirang-pirang niku dobel-dobel. Wis niate elek ya. Perintah wong kon berbuat yang tidak baik, wis dilakoni perbuatan yang tidak baik, terus berkue gari bunuh diri. Nah, niki kan berarti duwe niat sing elek dilakoni. Nah, wong-wong sing hijrah wis mangkat, wis niat terus mangkat nang dalan mati, uli ganjaran sakangaring Gusti Allah. Makanya dulu ada cerita ini ya, cerita kebenarannya wallahu a'lam. Ana wong sing jahat, nggih, kali disamping nggih ibu-ibu nggih. Pun nampi dereng niki ibu-ibu? Ampun nggih, kali disamping nggih niki. Wedang paling seger saat ini teh anget. Siki angel golek kaya niki nggih. Nang hajatan bae wis angel kaya niki, anane sing bening niku nggih. Monggo kali diunjuk nggih. Alhamdulillah. Jan. Makces bae nganti tekan jero-jero nggih. Wah, masyaallah, luar biasa. Yang kan wis adem mboten pati ya. Ana wong jahat wis mateni wong pirang-pirang konsultasi maring ulama. Ki aku wis mateni wong pirang-pirang nggih Pak Kyai. Aku ki kira-kira mlebu surga apa mlebu neraka? Lah wong wis mateni pirang-pirang yang kono mlebu neraka, tes pateni kiyaine. Ya ora bener ki pateni dijan-dijan. Wis goleti maning. Goleti maning takon maning. Aku ki wis mateni wong pirang-pirang. Aku ki bisa mlebu surga apa ora? Apa tetap mlebu neraka? Oh, bisa mlebu surga. Syaratnya apa? Syaratnya kudu tobat lan kowe kudu nemoni kae sinangkana. Oh kaya gue, ya gampang untuk mangkat, mangkat Pak. Nang tengah dalan mati, nang tengah dalan mati. Menurut cerita ini walau alam malaikate padu. Kira wong mlebu surga apa mlebu neraka? Kanan-kanane berdebat. Berdebat ke. Lah wis mateni wong pirang-pirang malah kae sing terakhir kiyaine dipateni. Nah. Untung kiai sing kere sing ditakoni ora dipateni kae. Ya kudune kiye mlebu surga wong wis niat apik, wis mangkat. Lah sing siji ya urung kowe wis dosane pirang-pirang ora imbang kowe ganjarane karo dosane. Ya wis engger kaya gue diukur baik kowe mangkate karo tekane ado ndi. Walau a'lam nggih. Nah. Jadi wong nek wis niat apik kowe bagus ya, lumayan niku. Niat apik dicatet dilakoni apik dicatet maning. Nah niku. Niate apik, carane apik, hasilnya insyaallah apik. Nah niku. Jadi nek ana sing barang elek-elek kowe kudu dikoreksi. Basanu niate ora bener. Basanu carane sing ora bener. Contoh-contoh niki nggih, contoh nggih introspeksi maring awake dewek-dewek kaya niku nggih. Kula jenengan sampeyan duwe anak pirang-pirang, kan beda-beda nggih. Nah niku. Mungkin ya pas niate kurang apik utawane carane kurang apik ing antarane.
secara lahiriah. Anggenipun maem dahar kula jenengan sami tuli kaya kowe kene wetenge mules. Mungkin niate sing ora apik, mungkin carane ora apik, malah barangnya kadang-kadang ora pas. Nah. Wong ora sarap kawit esuk, wis jam 2 awan, begitu sarapan karo sambel sing hoah-hoah. Ora eling nah misal. Rezeki kita juga begitu, ke duit aku kok rezekine aku kok ketone entong bae ya. Ujarku uli akeh kene ora ya ora nyukupi ya, kudune cukup. Kudu introspeksi. Mungkin niate ora apik utawane carane ana sing kurang pas iku nggih. Sing ngerti kan kula jenengan sami masing-masing. Dan orang yang berhijrah kemudian meninggal oleh Allah akan mendapatkan balasan surga sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 58. Walladzina hajaru fi sabilillah summa qutilu aw matu. Nah, ini kata Allah la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik, yaitu surga. Rizqan hasanan ini menurut para ulama diartikan sebagai surga, rizki yang baik. Dan Allah berpesan wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Jadi kalau jenengan sami niku rizki sing awes apa jane? Ya Gusti Allah. Sing wewe rezeki maring anak niku sinten? Gusti Allah, Pak. Sanes kula jenengan sami. Mugane aja sok kemewi kula jenengan sami. Banda dunya niku jane asline hakikate milike Gusti Allah. Kula jenengan sami tulen mukur ketitipan tok. Titipan tok sing sewaktu-waktu bisa diambil. Baik itu misalnya diambil hartanya oleh Allah, dijadikan miskin, atau kita diambil nyawanya, wis rampung. Koroso doa-doa nengaring sekitar kita kan banyak yang dulu jadi orang yang paling kaya, yang paling laris, yang paling apa, sekarang sudah habis. Ya begitu mudahnya Allah mencabut rizki kalau sudah waktunya. Nah, maka kita ini yang penting adalah berusaha, berdoa kepada Allah. Rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Wis dipas kabeh, wis diberikan yang terbaik. Kewajiban kita ini hanya ikhtiar berdoa dan bertawakal kepada Allah. Jadi kita ini tidak merasa punya harta sebenarnya kita ini. Karena harta yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah. Gusti Allah njaluk sithik tok jane mangkane ana zakat kan kowe. Sithik tok kowe zakat disisihna, infak disisihna, sedekah disisihna. Nah, itu. Nah, bagi orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mati, nah nggih. Iki ayat sing mau digawa nang malaikat kae mau. Benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik, surga. Jaminannya surga niku. Nah, maka orang-orang yang enggan tidak mau berhijrah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mendolimi dirinya sendiri. Nah, para malaikat berkata, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, ini orang-orang yang suka mendolimi dirinya sendiri. Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Nah, mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah di muka bumi ini? Kata malaikat, lalu orang itu berkata, maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam. Dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini bagi yang dulu keberatan tidak mau berhijrah. Seseorang yang enggan berhijrah padahal situasi di tempatnya sudah membahayakan dirinya sendiri, akidahnya, nyawanya, bahkan dianggap sudah mendolimi dirinya sendiri, maka dia harus berhijrah. Nah, kita juga begitu mungkin.
Jadi mohon maaf misalnya kalau misalnya kita tamsilkan, ibaratkan sekarang kita berada di lingkungan tempat maksiat yang luar biasa. Nang kene isine maksiat tok. Nang kene isine maksiat tok. Nang kene maksiat tok, nang burine maksiat tok. Kula jenengan sami ora bisa menghindar, ya kita sebaiknya berhijrah. Kecuali kita kuat mampu bisa untuk membawa. Ya jadi carry jadi katut mengko. Kan ada itu daerah yang memang sudah menjadi budaya, menjadi tradisi. Misal ada suatu tempat di situ ada nangkene di sini lingkungan komplek misalnya prostitusi misalnya, atau komplek pencuri, atau komplek perjudian, atau komplek apa yang simbol-simbol kemaksiatan itu. Nah, ini membahayakan dirinya sendiri, bahkan bisa membahayakan terhadap akidahnya, bahkan dianggap mendolimi dirinya sendiri. Kecuali kita ini memang kuat, kita bisa mempertahankan akidah kita, maka kita tetap bisa mempengaruhi, bahkan bisa membawa ke jalan yang benar. Karena dulu juga banyak para ulama-ulama yang berada di lingkungan yang di situ dianggap angker, yang di situ dianggap banyak jeger-jeger, banyak pencoleng dan sebagainya. Karena dengan izin Allah kemudian daerah itu bisa menjadi daerah yang baik, daerah santri, daerah yang penuh dengan cahaya iman dan seterusnya. Itu sangat bagus. Nah, kota Mekah pada waktu itu situasinya mengharuskan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, orang-orang yang tidak mau maka itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman dia akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 97 ini. Bapak-bapak, ibu-ibu lan sedherek ingkang kula hormati, maka telah ingkang saged kawula aturaken wonten ing kesempatan menika, monggo sareng-sareng kula njenengan sami beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Supayane kula njenengan sami pikantuk rahmatipun Gusti Allah, pikantuk rezekinipun Gusti Allah, pikantuk ganjaranipun saking Allah Subhanahu wa taala. Kalau dianggap kita ini perlu berhijrah dari keterpurukan, hijrahlah. Kalau kita cukup di sini, kemudian kita cukup dengan hijrah nilai, ya kita hijrah nilai tadi yang sedikit saya sampaikan. Hijrah kebiasaan, hijrah perkataan, hijrah perbuatan, bahkan hijrah dalam pemikiran menuju kepada mardotillah, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makatan monggo kita tutup kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.